Pengawas itu on the spot. Tapi kalau pemeriksa itu pos, bukan harus dikencangkan investigasinya. Saya coba geser mindset teman-teman itu, kita harus hadir di awal. Itu saya bilang kan continuous to sustainability itu dinilai dari kelanjutannya, dan kalau bisa tuh sampai punya impact-nya bisa kita tahu gitu. Kami hadir untuk meng-QC dan QA bahwa ini telah sesuai dengan aturan. Jadi sekarang semua unit kerja akan merindukan kehadiran teman-teman ya, gitu. insya Allah untuk pendampingan tentunya. Jangan pura-pura rindu gitu. Yang penting jangan pura-pura rindu. Jangan pernah matikan inovasi. Inovasi itu harus dikembangkan. Jadi mengaudit itu juga sekarang sudah harus kita merubah metodologinya gitu. Yang saya sebut dengan big data analytic gitu. Big data analytic itu adalah Halo sahabat Bahari, selamat datang di podcast Segara, Samudra Informasi Kelautan dan Perikanan. Saya Didi Agus Suarsono, host untuk podcast Segara pada episode ke-17 atau episode perdana di tahun 2024. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dengan topik yang tentu sangat menarik. Kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana strategi pengawasan internal dalam mengawal program-program ekonomi biru. Saya, karena tamunya spesial, saya ingin menyambutnya dengan pantun. Minum jus buah terong Belanda. Beli di pasar dekat Palmera. Salam sehat Pak Tornanda. Selamat datang di podcast Segara. Terima kasih Mas Didi. Baik, terima kasih di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa. Kami tentu sangat menyadari beberapa kali sempat kita penundaan jadwal, Pak. Tapi hari ini alhamdulillah bisa hadir untuk mendiskusikan satu topik yang tentu sangat penting. Jadi di luar pelaksanaan program ini tentu ada upaya pengawalan yang perlu dilakukan. Betul. Tapi sebelum kita ke sana mungkin kita perlu kenal lebih dekat dengan Pak Tornanda. Kami silakan Bapak untuk memperkenalkan diri ke ini. Iya. Nama saya Tornanda Saifullah ya. Ini mungkin nama yang agak aneh gitu ya. Semua orang nanya kan saya itu dari mana gitu. Mungkin kita dari Indonesia ya. Saya itu ya merupakan anak bungsu gitu. Jadi kalau sejarah nama nih, nama itu. Iya, apa sih Pak arti nama itu? Karena dulu orang tua saya itu saat bekerja di sini di Jakarta ini punya teman itu ganteng sekali orangnya. Namanya itu Torneka. Oke. Dia bilang ke bokap ya pada itu bapak saya. Dia bilang, "Bang, hanya satu yang ada namanya Torneka, dia gitu." Jadi kebetulan kakak saya lahir pertama cewek. Dia bilang, "Nggak mungkin gitu. 2 cewek juga. Ketiga cewek juga gitu." Jadi bilang nggak ada, cuma 1. Nah, kebetulan yang keempat lahir lagi, abang saya namanya Torneka. Makanya dinamakan dia Torneka. Jadi dia bilang, wah ini sekarang baru yang nama Torneka itu ada 2 orang gitu. Nah gitu kan Torneka waktu itu yang teman bapak saya ya itu kan orang Manado ya. Saya lihat fotonya, wah ganteng banget. Gitu. Jadi kemudian lahir kakak saya itu namanya Tornado gitu loh. Oh Tornado gitu. Nah ya udah terakhir saya lahir ya. Tornado. Nah ya gitu. Itu memang keluarga Thor Pak. Nah, tapi bukan keluarga Marvel gitu. Yang jelas bukan keluarga Marvel. Iya. Jadi kemudian memang asli dari Padang tapi banyak menghabiskan waktu di Aceh. Sebenarnya nggak, ini kan udah campur ya. Native itu. Oh native Pak. Kalau dicari kan sekarang itu ada ngetes DNA gitu. Kalau orang nggak percaya kali. Kalau lihat dari face saya ini, mungkin saya dari kakek ya. Kalau dari bapak tuh saya orang beda, kakak saya itu bener-bener kayak apa ya? Kayak orang-orang Pakistan Arab gitu ya. Oh. Ya sampai ke ini, tapi ke turun saya lihat ke anak saya gitu loh. Orang nggak menyangka itu anak saya gitu loh. Mungkin saya tuh dibilang dulu kan, saya ini kan karena bungsu gitu. Saya putra yang ke-6. Saya lahir tuh saat orang tua saya itu pensiun gitu. Jarak saya kakak saya itu 5 tahun. Jadi dianggap wah sudah sisa-sisa, jadi inilah jadinya gitu.
Yang lain posturnya tinggi-tinggi dan gede-gede. Saya sendiri yang agak ini. Itu sih sebenarnya. Ya kalau native sih dari Sumatera ya. Orang tua kakek dulu ada yang dari ibu lahir di Aceh gitu ya. Udah kita asimilasi dari sana juga. Bapak itu sebenarnya ada hubungan ke Sumatera Utara juga. Punya garis marga juga gitu. Marga Sumatera. Jadi ya saya membuktikan saya harus bisa berbahasa itu sih. Bahasa Aceh, bahasa Sumatera Utara, bahasa Batak ya. Bahasa Batak tuh ada berapa bahasa sebenarnya. Juga bahasa Minang. Oke. Begitu ditanya loh kenapa, saya bilang bahasa Inggrisnya kita suruh wajib. Kenapa bahasa Penguasaan bahasa Sumateranya sudah cukup banyak, Pak. bahasa lain harus kita pelajarin juga gitu. Kemudian di perguruan tingginya di Universitas Yah Kuala dan setelah itu banyak berkarir di Badan Pemeriksa Keuangan ya, Pak. Benar, jadi saya tuh dari SD, SMP, dari TK ya sampai kuliah itu saya di Aceh. Saya di Aceh, dan niatnya saya itu sebenarnya bankers ya. Saya konsentrasi dulu tesis itu tentang skripsi tentang bank. Saya awal kerja saya di perbankan juga gitu. Begitu masuk di BPK dulu juga, pada saat bank-bank ditutup itu saya ikut dalam tim dulu. Jadi ada tim BPK yang ditempatkan di BRR dulu. Dulu mengaudit BI, sudah itu mengaudit BRR. BRR itu restructuring perbankan kita ya. Mohon maaf. BPPN itu Badan Penyiaran Perbankan. Nah selesai dari sana masih saya balik ke daerah, balik lagi itu membawahi perbankan. Jadi basic saya itu sebenarnya kalau fashionnya sebenarnya fashion perbankan gitu. Nah itu kalau ya tapi kita semua harus pelajarin ya sampai dengan ya saya juga sudah punya pengalaman untuk beberapa kementerian, beberapa pemerintah daerah udah cukup banyak. Udah muter-muter juga. Saya baca juga di CV Bapak dari Sumatera kemudian ke Kalimantan juga. Sampai 13 September kemarin di KKP. Ya. Lompatan seperti apa ini Pak? Saya begini, saya percaya tuh keinginan kita ada, tapi takdir kita juga pasti ada gitu. Pada saat saya tidak pernah terpikirkan sebenarnya saya untuk bergabung di KKP ini gitu loh. Tapi saya berdoa pada Allah kalau memang ini jalannya saya, ya Allah berikan kemudahan. Kalau tidak, ya tunjukkan jalan yang lain ya. Pada saat itu kan sebenarnya saya lagi ikut bidding juga menjadi anggota BPK gitu. Tapi ya ceritanya berbeda. Ya ternyata juga ada requirement juga ada. Saya juga ya mengikuti alur saja lah gitu. Ya dipercaya untuk masuk ke KKP untuk nemenin teman-teman di sini gitu. 6 bulan di KKP ya Pak kurang lebih ya kalau hampir. Apa yang berbeda Pak? Ya terus terang masalahnya behavior ya. Behavior kita kerja kita di antara pemerintah dengan TNI Polri beda. Di pemerintah kementerian dengan kementerian daerah itu beda. Dengan BUMN beda. Alhamdulillah karena saya itu sudah di beberapa sektor saya masuk sebagai auditor itu jadi nggak begitu kaget. Pasti benar behaviornya ya karena dulu kan saya sebagai auditor orang yang memandang gitu. Nah sekarang saya coba minjem sepatunya auditi gitu kementerian gimana sih rasanya gitu. Tapi ya pasti penyesuaian dulu behavior fokus kita kan memeriksa. Jadi mention itu meriksa, backgroundnya pemeriksa, lingkungan pemeriksa gitu. Begitu tapi masuk di lingkungan manajemen yang kita harus mengikuti proses manajemen itu sendiri. Nah itu jadi yang berbeda tapi ya mudah-mudahan ya dengan penyesuaian. Makanya kalau teman-teman bilang kalau kenapa kok harus waktu itu teman-teman kan saya nggak tahu komplain kalau teman-teman di Inspektorat Jenderal itu. Karena saya masuk ini kalau main bola itu saya udah di babak terakhir, babak tambahan September ya Pak. babak tambahan kedua lagi di akhir. Saya bilang saya harus memberikan menjaga gawang ini dengan sebaik-baiknya dan juga mengantarkan tim-tim yang baik ini di KKP ini untuk mendapat goals yang sesuai dengan yang diharapkan gitu.
Oke Pak, mungkin dari sahabat Bahari juga ingin tahu lebih banyak Pak dari sebenarnya kalau unit kerja keitjenan itu dari fungsi kemudian tugas pokoknya seperti apa sih Pak? Iya, ini yang dulu sebenarnya tahun lalu itu saya diminta jadi narasumber pada saat rakerwasnya Itjen KKP. Saya sebenarnya memberikan saran di sana, saya nggak tahu mungkin karena itu juga Pak Menteri dengar saya kali bicara ya. Saya bilang kan harus ditempatkan beda antara pengawas dengan pemeriksa. Kalau pengawas itu adalah orang yang berada di samping manajemen. Oke. Dia di dalam manajemen. Kalau pemeriksa itu sebenarnya adalah orang di luar. Ya di luar daripada unit kerja itu gitu. Itu namanya pemeriksa. Pengawas itu on the spot. Tapi kalau pemeriksa itu pos. Jadi ini yang membedakan gitu loh. Nah, karena ini membedakan, maka pada saat itu saya sampaikan harus dibedakan fungsi pengawasan dengan fungsi audit. Sebenarnya itu nggak sama gitu. Artinya fungsi pendampingan yang harus lebih banyak diperkuat iya. gitu Pak. Kalau di dalam ya banyak literatur ya, sebenarnya itu gampangnya gini. Kalau kita naik pesawat itu atau kita jurumudi kapal itu ada orang pembaca peta di sebelah yang memberikan sinyal-sinyal kepada si pengemudi itu, baik itu apa kita anggap pilot ya, yang menyampaikan di depan kita angin bertiup sekian kilometer, di depan kita ada gunung di sini. Nah, fungsi-fungsi ini sebenarnya memberikan satu masukan bagi manajemen dalam mengambil keputusannya gitu dari hasil pekerjaan itu sendiri. Makanya di pengawasan itu kan dari fungsi audit, review, evaluasi, pengawasan lainnya gitu. Nah, ini bagian sebenarnya dulu kan saya posisi di luar manajemen. Saya masuk itu meriksa, namanya pos. Tapi itu pun literatur sudah berbeda. Sekarang itu pemeriksaan pun ada pemeriksaan pada saat berjalannya manajemen gitu. Nah, kenapa saya sesuai dengan sampaikan Pak Menteri, saya ingat itu, ya saya itu tidak boleh kita yang mensemprit di akhir gitu loh. Akhirnya kita harus menemani dari proses perencanaannya sampai dengan ending suatu proses. Jadi lebih banyak kita memberikan masukan, evaluasi, juga pendampingan, harus lebih banyak di sana gitu. Jadi saya bilang buat teman-teman, kalau berhasil satu unit kerja berarti memang kerja mereka bagus. Tapi kalau gagal, mungkin kita orang pertamanya harus mengaku kita yang salah gitu. Karena ada proses yang kita tidak lakukan pendampingan gitu. Dan ini yang sedang ditransformasikan di internal Pak. Seperti apa Pak teman-teman? Sebenarnya satu sisi berat ya, coba. Orang berhasil kalau harus kita anggap itu kinerja dia gitu. Tapi begitu orang salah, kita harus mengatakan kita yang salah ini, bukan mereka. Karena kita adalah satu unit kerja yang difungsikan memang harus untuk melakukan itu tadi, melakukan review, analisa, evaluasi, pendampingan, sampai auditnya gitu. Nah, berkaca dari sana berarti apapun setiap proses manajemen itu harusnya Inspektur Jenderal itu sudah hadir di depan gitu. Nah, terasa kan, waduh. Jadi saya katakan nih harusnya saya ukur ya, kinerja itu baik kalau saya analogikan di satu daerah itu ya. Apakah kinerja seorang polisi itu ditentukan dengan banyaknya orang ditahan? Kalau dia semakin banyak, sebenarnya nggak bagus kinerja itu gitu. Harusnya itu semakin sedikit, berarti kinerja bagus. Nah, makanya saya katakan kita bagaimana caranya kita tuh udah dari awal kita ikut pendampingan, kita ikut proses agar kalau ada masalah itu langsung direct kita sampaikan, tolong teman-teman ini salah, ini segera lakukan. Mereka mau misalnya mau ini dibayar proyek, ntar dulu kita evaluasi dulu. Sepanjang inilah fungsi kita agar saringan-saringan itu sudah kita lebih kecil gitu. Walaupun nanti adanya pemeriksa eksternal periksa kita itu mudah-mudahan sudah tersapu terlebih dahulu dengan kita. Nah, artinya kita, nah kalau saya mengatakan itu kan, ini kita fungsinya sebenarnya bukan fungsi preventif gitu. Ya, pencegahan, ya kan, fungsi pencegahan kita, fungsi edukatif juga seperti itu. Jadi
bukan harus dikencangkan audit investigasinya. Menurut saya enggak. Jangan, kalau banyak audit investigasi kita lakukan berarti kita salah, kita dari proses. Nah ini yang saya coba geser mindset teman-teman itu, kita harus hadir di awal. Sehingga ini berjalan bagus, baru kita antarkan teman-teman. Ini sebenarnya paradigma yang kurang seksi ya Pak, tapi berdampak. Ke organisasi lebih berdampak sebenarnya. Iya. Secara program bagaimana itu kemudian dilaksanakan, khususnya untuk pengawalan program-program prioritas? Nah, khusus misalnya untuk, karena di bulan September saya masuk, saya benerin dulu yang lagi berjalan gitu. Saya benerin lagi berjalan sambilan saya ngelihat tools untuk ke depan harus bagaimana gitu. Nah di awal-awal ini kan karena saya hadir di akhir periode misalnya tahun lalu itu kan saya harus genjot terus, ini tidak ada masalah sampai dengan akhir Desember. Kita rubah sambil teman-teman ya, learning by doing sambil itu untuk membiasakan seperti itu. Jangan orang sudah kejadian baru kita ajak, jangan gitu. Tapi sebelum kejadian kita udah harus tahu, kita harus cegah gitu lah. Nah dengan proses seperti ini baru di awal tahun kemarin saya kumpulkan teman-teman, saya bicarakan bahwa kita harus merubah mindset kita harus berada mulai dari proses perencanaan. Ya mungkin teman-teman kaget juga ya, kaget dengan sorry aja perubahan. Saya lihat ini umumnya orang bilang ASN itu kan kerjanya dari 8 to 5, jam 8 masuk 5 pulang gitu. Sampai pada saat itu saya nemenin teman-teman di mitra kita diskusi. Hampir awal-awal saya masukin sampai Desember, boleh dilihat deh, saya itu penghuni terakhir kali. Di gedung itu bukan apa, saya harus ini kan trust ya. Kepercayaan Pak Menteri kepada saya untuk saya bergabung sini itu kan adalah bagian responsibility saya gitu. Maka saya harus melaksanakan sebaik mungkin sekuat tenaga saya, karena saya lihat waktu itu nggak banyak. Karena waktu nggak banyak, saya harus kerja dulu sambil mendesain bagaimana ini ke depan. Nah begitu dapat formatnya, maka dimulai Januari kemarin saya kumpulkan teman-teman. Ya saya bilang aja kita sudah harus merubah strategi audit kita, dan ini kemarin pada saat Outlook 2024 saya sampaikan bersama-sama dengan Pak Menteri dengan teman-teman salah satu lainnya. Itu menemani teman-teman itu sampai malam, sampai larut, itu bagian dari investasi perbaikan tata kelola Pak ya. Gini, bagi saya itu manajemen itu adalah ada beda ya, manajemen sama leadership itu beda ya. Kita tuh nggak bisa ngebosin gitu. Kita harus menjadi contoh. Kita nggak hanya ngomong, tapi kita harus lakukan. Nah ini yang berbedanya. Kalau kita hanya ngomong doang, ini ngomong doang gitu. Tapi ini kan nggak seperti itu. Saya bilang, ayo masalahnya apa? Kita selesaikan, kita bahas, kita duduk gitu. Sambilan untuk hal-hal kecil juga saya juga temenin mereka. Misalnya kita kemarin coba desain logo sini, desain logo kita paparin duduk gitu. Akhirnya menurut saya ini yang harus tidak seharusnya ya, ini beda ya, manajemen saya itu adalah saya setuju dengan Pak Menteri itu bukan superman tapi super tim gitu. Itu Mas Dik. Pada saat konferensi pers kemarin ada satu hal yang menarik, satu konsep yang Bapak angkat ya, jadi itu pengawasan 5.0. Kemudian Bapak juga menyebut big data analytic, itu seperti apa Pak gambarannya? Gini, ini eranya sudah digitalisasi semua. Kalau dulu 4.0 itu semua aktivasi kita melalui komputer lah segala macamnya. Jadi mengaudit itu juga sekarang sudah harus kita merubah metodologinya gitu. Cara merubah metodologinya sekarang ya ada artificial intelligence gitu ya. Jadi bukan kita hanya minta collect data, kita datang on the spot minta data ini enggak. Kita harus dari awal kita mengkolek data sekaligus kita jadikan ini satu fitur yang saya sebut dengan big data analytic gitu. Big data analytic itu adalah kita mempergunakan suatu fitur yang kita desain itu dalam rangka kita untuk merubah metodologinya gitu. Kalau kita datang misalnya kemarin ya, kita meriksa bantuan pemerintah on the spot kemari gitu. Itu hanya kita dapatkan spot. Seharusnya nggak seperti itu. Kita analogkan itu adalah populasi gitu. Terus gimana caranya? Ya kita collect data. Ambil collect data sini, itu yang kita gabungkan, baru kita analisa.
Nah begitu kita analisa, ini bisa kelihatan data-data anomali gitu loh. Misalnya kemarin ini aja kita kolek itu, lah ternyata ya juga ya kata teman. Nah coba perhatikan daerah-daerah tertentu. Sorry aja nih. Si A sudah pernah mendapat misalnya dulu berapa kali gitu, tapi tidak ada impact. Ya, terus bagaimana cara mendapatkan kita akan berikan ini kelanjutannya gitu. Nah, kita analisa dulu gitu. Nah dengan ada data menganalisa ini, tentu kita tuangkan bagaimana menuangkannya ini dalam satu modul gitu lah. Nah kebetulan di KKP ini sudah membuat ada command center gitu. Nah, ini tinggal menggabungkan saja sebenarnya. Dengan adanya big data analytic itu adalah metodologi bagaimana kita caranya itu bisa segera mendapat informasi awal. Bukan berarti itu stop audit sana gitu. Kan teman-teman khawatirnya ini berhenti dong. Enggak, kita cuma melihat anomali data gitu. Anomali data atau informasi lain yang itu bagian kita sudah harus nanti ke daerah itu sudah tahu apa yang kita kerjain gitu. Dan simpulan kita itu lebih komprehensif gitu. Jadi tidak spot-spot gitu. Artinya pendekatan parsial itu sudah nggak relevan lagi ya Pak saat ini? Enggak, gini. Bukan dulu nggak sekarang tuh sebenarnya gini. Jangan sampai informasi kita berikan kepada pimpinan itu salah. Dengan adanya kita gunakan big data analytic, itu ada kepentingan. Kalau comment center kan kepentingan untuk ngontrol. Sementara kepentingan kita untuk audit. Nah, kepentingan kita inilah yang harus kita desain, develop. Nah, ini yang sekarang saya bentuk tim-tim kerja untuk coba kita coba misalnya. Misalnya salah satu mitra kita selalu mengatakan pengawasan dia, misalnya ini teman-teman di PSDKP itu mengawasi daerah di sini gitu. Tapi mereka juga ada laporan-laporan kapal-kapal yang selalu salah gitu. Kita kumpulin itu. Dari sana bisa dapat kapal-kapal yang selalu melakukan pelanggaran itu di daerah mana gitu. Di daerah A, lo kenapa kita rajinya kita daerah B, daerah C, kenapa nggak di sini aja gitu. Ya, kita berikan kemana-mana, loh Pak, Anda itu harusnya kemari karena di daerah ini adalah menunjukkan secara tense-nya, secara kecenderungannya justru di sinilah gitu tetap letak permasalahan gitu. Nah ini kan bagus dong, kita berikan informasi kepada manajemen sehingga dia menjadikan improvement bagi mereka untuk karena ada gap tadi itu mereka harus selesaikan itu. Nah kalau seandainya kita sudah sarankan, kita udah dapat kecenderungan kenapa ini teman-teman ini selalu pengawasan ke sana, ini enggak. Nah ini padahal ini masalahnya di sana, dia di kemari gitu. Harus ada yang itu saya sebut itu adalah kita punya bukan melihat ini benar atau tidak gitu. Nah professional judgment kita itu baru kita tuangkan gitu. Kalau seandainya kita serang mereka enggak, nah baru kita lakukan audit investigasi. Jangan-jangan teman-teman dan itu udah ada, ya sorry ya, mungkin ada quote-unquote gitu. Nah, jadi saya menghindari sebenarnya audit investigasi kita atau audit tertentu kita itu karena ada pengaduan-pengaduan yang kadang-kadang saya lihat itu sorry aja. Beda Indonesia mungkin di luar ya. Kalau Indonesia pengaduan LSM lah atau segala macam itu bukan untuk memperbaiki sebenarnya gitu loh. Jadi saya bilang kadang-kadang yang nulis pengaduan nggak jelas siapa, tujuannya itu apa, mungkin aja dia nggak suka gitu. Kalau saya dari pagi sore itu ada yang nggak suka buat gitu masuk. Pertama adalah itu dasar kita tuh mau nanti investigasi itu lemah. Kedua terpasti keganggu. Kita panggil mau diberkati itu pasti terganggu. Itu jangan sampai seperti itu. Tapi kita teman-teman saya ajarkan melakukan audit investigasi atau kita audit dengan tujuan tertentu kita itu sudah berdasarkan data fakta. Kita analisa membuktikan lagi. Nah kalau kita buat seperti ini itu lebih lebih handal dan lebih valid data kita. Jadi kita pun nggak nuduh-nuduh orang gitu lah. Ini kan kita nih subjektif banyak banget yang nggak suka masih dipakai baju hitam, ya, bisa aja kan. Itu jadi masalah juga gitu loh. Nah ini yang saya coba rubah cara kita menganalisanya dan cara kerjanya gitu. Dengan penjelasan tadi Pak, dalam bayangan saya ini akan terjadi perubahan yang luar biasa ya proses audit ini, karena ada masukan-masukan yang akan sangat bermanfaat bagi teman-teman unit teknis. Tapi seperti apa kesiapan untuk begini, sorry, ini saya ada ini walaupun di akhir tahun kita
kerja sambil ada beberapa produk yang saya buat ini. Ini satu ya, ini saya buat ini buku satu pengawasan internal. Pada saat Pak Menteri selalu mengatakan kita punya 5 program itu, ya Blue Economy itu. Saya coba satu persatu ngobrol sama teman-teman, ternyata banyak nggak paham juga. Saya tanya tupoksi kita apa, mereka mungkin juga malu atau gimana. Udah deh, saya putuskan, saya bilang ini buku saku, dipegang oleh para auditor itu. Di sini untuk sementara karena kemarin proses seperti itu, ya ada tupoksi kita, ya saya coba bacakan ini. Yang kedua juga apa Blue Economy itu apa? Ini juga saya buat kode etik di sini, core value berakhlak di sini. Jadi semua tupoksinya itu teman-teman itu sudah, kalau apa-apa berarti ini buku saku. Nah ini pertama untuk teman-teman gitu. Nah ini yang saya coba kemarin ini teman-teman harus mempelajari ini gitu, terutama para auditor. Nah saya rubah gitu, saya rubah kemarin formasi sesuai saran Pak Menteri juga, teman-teman ini saya rubah, saya rolling gitu, karena auditor itu harus bisa memahami, artinya gini, kalau saya katakan kalau kita masuk hutan harus kita tahu hutannya dulu, terus itu gimana caranya kita supaya kita bisa nangkap, itu namanya understanding business entity. Kalau kita tidak paham, terus bagaimana kita melakukan auditnya gitu? Kita ini nggak paham. Bagaimana kita lakukan pendampingan? Kita ini nggak paham. Makanya teman-teman itu saya minta masing-masing inspektorat itu harus memahami tupoksi masing-masing mitra. Harus lebih bisa kita daripada ya minimal menyeimbangi lah teman-teman yang ada di masing-masing unit eselon 1 itu. Nah itu satu. Saya juga kemarin ini coba ini ada, saya ini untuk membiasakan teman-teman itu nulis ya, karena saya lihat beberapa kemarin saya di akhir tahun minta coba dibuatkan lomba nulis gitu, dan ternyata ini ada buku karyanya teman-teman, ya, karya teman-teman di sini ada, sebenarnya hidupin lagi majalah kecil Sinergi ini bagus sekali ya, ini bagus sekali, dan membiasakan juga teman-teman itu karena auditor salah satunya untuk peningkatan kapasitasnya dia harus menggali continuous learningnya gitu. Ya salah satunya harus nulis juga gitu. Nah ini coba kita silakan yang punya pemikiran, punya ide segala macam dituangkan di dalam program ini. Nah ini yang sorry nih kita masih lama nih. Santai Pak. Ya, nah itu ini bisa silakan di ini yang di sela-sela pekerjaan kita di akhir tahun. Saya minta teman-teman itu membuat karya-karya begini karena harus ada keseimbangan. Kita jangan lupa manusia itu ada tidak selamanya kita tuh harus punya keseimbangan lah. Keseimbangan kita, kesehatan jasmani, rohani ya. Kesempatan kita juga untuk ada ilmu kita yang lain itu silakan aja. Saya membuka kreativitas kepada teman-teman auditor tuh yang hobi nyanyi, yang hobi seni lain, saya kembangkan silahkan aja. Ada lagi hobi yang untuk kemarin sih, yang untuk tim kerja ini big data analitik, saya kumpulkan. Saya tidak minta teman-teman itu yang semua ahli IT, tapi saya minta itu yang mana yang mau bergabung gitu. Mungkin dia bukan background IT, tapi di satu sisi dia hobi gitu. Sampai saya bilang saya nggak perlu yang gimana-gimana. Tapi Pak saya mau ikut, saya bisanya cuma untuk ngetik-ngetik, nggak apa-apa gitu. Karena tim itu harus punya championship masing-masing gitu. Championshipnya misalnya ini kamu dikuatnya, saya dikuat di security data Pak, udah. Saya kuatnya Pak di analytical data, udah masukkan. Pak saya kuatnya itu berkaitan dengan hardware, udah. Saya gabung teman-teman ini, harapan saya itu teman-teman ini itu membuka pikiran. Maka saya bilang kepada teman-teman sekalian, jangan pernah matikan inovasi. Inovasi itu harus dikembangkan. Apapun inovasi orang harus kembangkan. Kita nggak tahu ya. Ternyata begitu dilihat satu sisi dia punya hobi seni yang lain gitu. Misalnya saya bilang nggak ada, kita buat buku ini aja. Kita ya kan saya belajar nih ya. Dengan Canva buat brosur gitu ya. Saya keluar hobi yang begini-gini ya. Saya ikut desain enggak begitu.
Nah ini kan bagian pada penyeimbangan antara kerja terhadap substansi kita dengan mengembangkan hobi kita itu. Ini yang harus balance ya. Jadi hubungan itu saya bilang harus balance. Dan juga kepada teman-teman itu saya bilang kepentingan itu harus seimbang. Kepentingan pribadi, kepentingan keluarga ya, kepentingan unit kerja dan kepentingan organisasi ini harus seimbang. Gitu. Nggak boleh yang lain lebih mendahului. Keluarga harus ini nomor satu juga. Bekerja itu tanggung jawab kita gitu. Nah, mudah-mudahan cuman susah ya. Saya bilang coba buat gitu itu kerja itu bagian daripada hobi gitu. Nah itu menarik itu Pak. Itu menarik. Kalau ada formulasi itu pasti akan. Lah, ini kan bagaimana caranya kita untuk mengajak teman-teman itu kalau kerja ya pagi-pagi kita kerja itu perasaan kita udah nightmare ya nightmare. Kita merasakan beban gitu. Berangkat kerja udah beban, udah susah kita tuh. Maka kreativitas tentu akan menjadi sangat ini Pak ya. Jadi kalau mau gitu kita pagi, senang saya mau ke kantor nih, saya ada kerjaan ini, ini belum selesai lagi. Dan yakinlah positif energi positif itu langsung sel-selnya, listrik-listriknya langsung nyambung dan itu pasti berkembang gitu. Tapi kalau udah pagi udah males mau ke kantor jam itu udah banyak alasan, udahlah nggak bisa gitu. Ini Pak terkait big data analitik tadi. Satu sisi tentu perubahan mindset perlu wajib yang pertama. Tapi kemudian kan ada hal-hal lain yang perlu disiapkan, teknologi dan sebagainya. Itu seperti apa? Memang ini kan masalahnya saya bilang constraint itu pasti ada handicap tuh ada. Pertama mungkin ya kalau dibandingkan dengan satu lagi di izin ini kan paling kecil anggarannya gitu. Ya nggak apa-apa. Yang kedua ini harus disupport secara SDM-nya, harus disupport secara sarana prasarananya gitu. Terutama ini kan masalahnya adalah IT base gitu. Nah saya makanya bilang teman-teman coba pelajari yang ada di Pusdatin kita itu bagaimana struktur datanya, bagaimana cara kerjanya, supaya kita tahu kalau seandainya kita lakukan big data analitik ini kita bisa meminimize pekerjaan lain, ya kan? Itu perlu kita pelajari struktur. Yang kedua, tentu dong kita harus ada software dan hardware-nya gitu. Nah, kalau untuk software coba saya katakan file apa aja yang ada di comment center kita itu bisa kita tarik, bisa kita upload gitu. Kedua ini kan perlu kita sarana prasarana lain ya. Saya bilang teman-teman nggak usah mikir itu urusan saya mikirinnya gitu loh. Kalau Pak kita kan nggak punya ini, jangan mikir itu dulu gitu. Kalau mikirin itu nggak akan jadi gitu kan. Pokoknya kembangkan pikiran kita, sampaikan ke saya Pak kita perlu ini, kita perlu ini. Nah itu urusan saya lah, saya bilang sebagai manajemen untuk membicarakannya dengan Pak Sekjen atau dengan Pak Menteri sekalian pun. Saya rasa Pak Menteri pasti dukung lah kalau yang begini. Ya tapi jangan mati ini inovasi ini kan. Kalau teman-teman inovasi itu udah mati udah susah gitu loh. Tapi kalau ini masih ada kita buat. Nah saya minta kepada teman-teman tuh gini, segala sesuatu itu tidak langsung sempurna gitu. Ya ingat aja pesawat terbang itu saya katakan siapa? Allbright bersaudara. Bersaudara itu buatnya dari mana? Dia pakai bambu, dia lari-lari, dia kembangkan sayap sampai terus berkembang sampai dengan sekarang ada pesawat jet segala macam gitu. Nah sama ini gitu loh. Penting ada dulu, inovasi itu ada dan harus apapun jadinya. Loh kemarin ini saya misalnya nih. Nah ini alhamdulillah misalnya nih ikhtisar hasil pengawasan 2023 ya. Saya membuat buku ini sambil kerja gitu nih sore. Ya, dalam buku ini. Rasa-rasanya di awal-awal teman-teman tuh kayak udah nyerah gitu. Lupa ini gimana caranya itu udah gini. Kebetulan ya saya ini kan kita belajar dengan yang sudah eksis kan nggak apa-apa kan. Saya bilang gini, kalau di organisasi yang dulu di BPK itu membuat namanya ikhtisar hasil pemeriksaan per semester gitu. Nah sekarang kita buat hasil pengawasan kita 1 tahun aja gitu. Terus bagaimana cara memprosesnya ini gitu. Saya bilang coba kita selama ini hasil pengawasan kita buat surat sampai ke eselon 1-nya diturunkan selesai. Nanti rekomendasinya seperti itu. Jadi saya kata itu piecemeal gitu loh.
per lembar gitu. Itu harus dikumpulkan gitu. Nah, dengan kita kumpulkan seperti ini, nah ini bagian pada big data analytics, saya ajar teman-teman ya. Saya minta teman-teman itu, ternyata dari hasil pengawasan coba kita mundur permasalahan-permasalahan apa yang kita dapatkan dalam tahun-tahun lalu. Saya kumpulin itu, coba cari 10 tahun belakangan. Kita masukkan ke dalam 3 komponen besar itu. Satu, kelemahan SPI, ya, sistem pengendali internalnya. 2, kepatuhan. Ketiga, ini adalah efisiensi, efektivitas itu. Nah, ini nggak pernah dikodifikasikan gitu, nggak pernah kan. Nah, untuk yang tahun-tahun lalu itu saya ambil dari ada di Simwas kita, di sistemnya kita tarik semua masalah. Begitu kita tarik masalah, artinya nemu di sana adalah kecenderungan gitu. Akhirnya ada pola kita tuh ternyata dari 3 masalah ini sekian tahun itu masalah kita di A gitu. Ini satu direktur jenderal nggak? Hampir semua masalahnya ini komponen terbesar itu. Di B nomor 2, di C nomor 3. Nah, dengan adanya kita mau melihat beberapa tahun belakangan itu, ya, ke belakang itu kita buat itu kan ada pola. Nah, pola ini saya turunkan lagi, minta teman-teman itu, misalnya, ya contohnya satu nih. Saya bagi lagi, kelemahan SPI itu apa saja sih gitu. Ya, di buku ini disebutkan itu. Kelemahannya misalnya, ya, itu kelemahan dalam akuntansi dan pelaporan. Kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Ya, pelaksanaan anggaran belanja dan kelemahan dalam anggaran, anggaran penerimaan. Dapat polanya gitu. Kelemahan kita misalnya di mana? Terjadi pelaporan itu. Nah, berarti ini kan udah tahu kita masalah. Kalau kita tahu masalah, nah berarti ini yang harus kita fokus kemari gitu. Misalnya temuan ketidakpatuhan. Ini ada administrasi, ada potensi kerugian, ada kekurangan penerimaan dan lainnya. Terbesar di mana misalnya administrasi. Berarti administrasinya harus kita lebih fokuskan gitu. Nah, ini kan cara kita untuk supaya manajemen itu lebih fokus gitu loh. Nah, membuat ini ke dalam presentasi sekian tahun itu ternyata nggak gampang. Saya bilang, nah ini kalau seandainya dari dulu udah kita desain, sekarang kita tinggal lanjutkan. Tinggal gabungkan. Yang susah itu adalah kan cara menganalisa ya. Kalau saya kan suka data, suka baca infografis gitu. Kalau kita mendeliver hanya bentuk tulisan, mungkin orang nggak baca. Kalau kita bentuk dalam infografis, orang dapat simpulan gitu, sehingga kita tahu di mana kelemahan kita, sehingga inilah yang menjadi fokus kita untuk perbaikan. Nah, di situ. Nah, metodologinya tadi ini pasti menggunakan dengan big data analitik tentunya gitu. Oke, ini semakin seru Pak. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi bisa sambil diminum Pak. Ya. Ini dari air laut Indonesia itu. Sebenarnya. Iya. Jadi dengan beberapa, menurut saya ini perubahan yang cukup radikal ya Pak. Menurut saya perubahan yang cukup radikal, hal yang tentu harapan kita semua tentu akan bukan hanya merubah paradigma berpikir, tapi secara dampak. Nah, betul. Secara dampak ada perubahan outcome dalam audit ini. Betul. Nah, ini juga ya saya kan gini, saya katakan ya, sebenarnya saya menangkap sinyal dari Pak Menteri itu. Setiap ada pertanyaan itu, misalnya kita mau membangun cold storage, Pak Menteri nanya, sebenarnya berapa sih produksi di sana, berapa sih supply-nya, berapa konsum, itu ditanyakan. Dan terus dampaknya dengan kita membangun itu jadi apa gitu. Nah, ini kita saya rubah gitu. Saya minta teman-teman gitu, kita jangan namanya output base, tapi outcome base. Dengan kehadiran kita, semua itu bisa seperti itu misalnya. Dengan adanya konservasi, penambah konservasi itu apa terhadap sosialnya apa, terhadap ekonominya apa, terhadap ekologinya apa. Nah, ini saya minta itu harus ada ukuran. Jadi saya minta eselon 1 kita tuh, kemarin saya bicara dengan Pak Karo Perencanaan ya, supaya satu, jangan hanya pada output, tapi coba berpikir sama outcome. Dengan outcome, kita tuh kalau misalnya berproject, selesai project selesai, nggak gitu. Proyek selesai terus manfaatnya bagi masyarakat itu harus bisa kita ukur gitu loh. Ya minimal dulunya
apa namanya indeks kemiskinannya sekarang misalnya berapa ya, dengan kehadiran ini itu sudah lebih baik gitu. Nah ini ada perbanding, walaupun itu bukan satu-satunya kali, tapi paling tidak kita sudah tahu yang kita kerjain ini bukan putus gitu loh. Beli barang selesai enggak. Ini harus kita ukur semua itu. Nah, Dan ini harus ada parameter-parameter yang digunakan secara clear. Nah, parameter inilah yang saya coba mengajak teman-teman itu coba bicara itu outcome base, jangan output base. Kalau output base ya sudah gitu. Saya rugi gitu. Kita bangun, kita berikan, ya udah berhenti, jangan ya, itu. Kita ingin dampak yang lebih. Loh iya, ya harusnya berpikirnya seperti itu gitu. Jadi itu saya bilang kan continuous itu sustainability itu dinilai dari kelanjutannya dan apa namanya kalau bisa tuh sampai punya impact-nya bisa kita tahu gitu loh. Nah ini apa namanya manajemen modern sekarang ini kan tidak berhenti sampai di sana. Kita sustainability-nya yang ke depan nanti apa yang harus kita ukur ya harus kita hitung dari sekarang gitu. Walaupun nanti pada hasilnya ada deviasi nggak masalah. Yang penting adalah proses ini sebenarnya kita udah mulai awal kita pikirkan gitu Mas Ide. Oke. Nah, kalau terkait dengan hal yang sedang diupayakan, audit ini sejauh mana kemudian bisa disinergikan dengan berbagai mitra-mitra Ijen baik yang internal maupun eksternal? Ya, saya nggak bisa menilai sendiri ya, tapi nanti silakan konfirmasi. Tapi paling tidak saya katakan gini, tolong jangan jadikan kita itu ya Ijen sendiri ya orang yang ketemu kita orang malas gitu loh. Ada orang inspektor jangan, ayo kita melipir, jangan gitu. Justru mereka harusnya itu kita masuk, yuk kita undang inspektur jenderal untuk masukan. Artinya keberadaan kita itu dirindukan gitu. Jangan orang tuh, ya jangankan dalam ketemu aja di jalan masalah di sana. Nah karena itu terbentuk selama ini kan seperti itu gitu. Nah teman-teman pun harus ya berpikirnya ya harus merubah diri juga. Makanya saya katakan nggak harus cair lah. Karena mungkin dengan cairnya komunikasi kita bagus, kita sampaikan tujuan kita bagus, tapi pasti orang terima lah dan kehadiran kita itu ditunggu gitu. Nah sekarang ini ya silakan nanti ditanya bagaimana dengan 3 bulan 4 bulan ini yang setelah saya rubah ya. Jadi setiap kita pun juga misalnya tiap rapim itu selalu ini Pak Menteri katakan ini sudah dilihat sama Irjen belum? Sudah Pak, udah didamping ini. Itu sebenarnya memberikan assurance, keyakinan kepada Pak Menteri itu bahwa sudah ada unit kerja lain yang mencoba melihat itu benar atau salah gitu. Semacam quality assurance review gitu. Ya, kan untuk quality assurance ya, quality assurance untuk manajemen akhirnya beliau juga misalnya kayak tadi, ini gimana masalah pencairan udah di review belum? Oh sudah Pak, ini udah saya review Irjen gitu kan. Irjen gimana? Sudah Pak, sudah benar. Kan ya itulah proses kita harus memberikan delivery service kepada pimpinan itu seperti itu gitu untuk meyakinkan karena beliau yang bawa kemudi kan, dengan beliau bawa kemudi kita berada di samping menyatakan wah kalau misalnya ada yang misalnya nggak benar gitu saya katakan Pak ini ada masalah ini terus gimana. Nah itu tadi bedanya, kita jangan ngantarkan masalah tapi nggak ada solusi, jangan. Kita menyampaikan ini ada masalah tapi kita harus nyampaikan menurut kami solusinya begini Pak Menteri. Nah, jadi ke teman-teman juga kalau ada masalah tuh nggak bisa. Terus gimana bisanya? Oh bisanya kalau seandainya terpenuhi A, B, C, dan D gitu. Tapi ini aman nggak? Kalau gini aman. Karena sudah kita lakukan review terhadap peraturannya, sudah best practice-nya seperti itu. Nah, kan manajemen tinggal enak jalan gitu. Sudah dikawal. Nah ini yang saya bilang kan kehadiran harusnya Inspektur Jenderal itu dirindukan gitu loh. Ya sampai kemarin itu kelimpungan juga kita banyak banget yang merindukan kan. Sementara itu resiko karena dirindukan Pak. Orangnya itu aja ya, infrastrukturnya juga ya memang saya bilang ya ke depan pelan-pelan lah gitu. Jadi sekarang semua unit kerja akan merindukan kehadiran teman-teman ya gitu. Insya Allah untuk pendampingan tentunya. Yang pura-pura rindu gitu. Yang penting jangan pura-pura rindu. Yang jelas saya menyampaikan bahwa kami hadir untuk meng-QC dan QA bahwa ini telah sesuai dengan aturan. Makanya kehadiran kita tuh nanti akhirnya adalah kita meningkatkan tingkat compliance, artinya tingkat kepatuhan kita tingkatkan. Dengan sendirinya itu berarti menekan tingkat kecurangan gitu.
dengan kepatuhan tinggi, itu kecurangan itu masih rendah. Nah gitu. Jadi nggak kita duduk di belakang nangkepin orang itu ya, saya tidak sorry, bukan style saya seperti itu. Dan memang kalau dibaca liturnya memang tidak seperti itu, karena kita fungsi itu pengawasan. Tapi sorry, kalau sekali dikasih tahu, 2 kali ngasih tahu, mohon maaf. Ya tetap ada ukuran-ukuran ya sampai kita akan mengambil langkah tegas. Ya harus tegas. Kita itu, nah satu fleksibel, tapi satu sisi itu harus tegas itu, nggak bisa. Saya kata teman-teman, kalau udah sekali 2 kali tidak bisa diingatkan, ya mohon maaf. Artinya ini kalau kita biarkan organisasi jadi rusak. Saya nggak mau jadi ada orang jadi merusak atau meracuni yang lain. Ya kalau merusak orang lain, ya udah kita ini aja, kita minta untuk dikumpulkan lah. Nih Pak, ada satu ini Pak, kebetulan kan dari besar di BPK gitu. Terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian, Pak. Bapak melihat itu seperti apa? Kemudian langkah KKP untuk terus berada di jalur ini bagaimana? Ini beda masalahnya, perlu edukasi. Kewajaran atas laporan keuangan berarti itu bukan kebenaran absolut, bukan angka itu absolut benar gitu. Itu kewajaran. Misalnya manusia dewasa, wajarnya itu apabila dia berjalan 5 km per jam, itu dianggap normal misalnya. Nah itu wajar. Jadi jangan di bawah itu gitu. Berarti itu ada yang nggak benar gitu loh. Nah kewajaran itu adalah menunjukkan sebenarnya atas laporan keuangan itu, kewajaran penyajian atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan disajikan itu dianggap wajar kalau memenuhi satu, bahwa sistem internalnya baik, kedua kepatuhannya ya, yaitu kita lihat itu, ketiga pengungkapannya, ada 4 unsur itu ya, angka yang disajikan itu sudah sesuai gitu. Nah ini sebenarnya, kalau melihat ini kan asersi manajemen gitu. Manajemen itu kalau di dalam undang-undangnya itu adalah bahwa laporan keuangan disampaikan oleh pemerintah kepada BPK untuk diperiksa. Pemerintah sini itu kalau seandainya laporan keuangan pemerintah pusat di presiden, tapi laporan keuangan kementerian ya Pak Menteri menyampaikan, disampaikan itu kewajibannya, disampaikan untuk diperiksa atas kewajaran atas laporan keuangan tadi gitu. Dan masuklah tim untuk melakukan memeriksa kewajaran atas laporan keuangan. Berarti ada asersi manajemen yang kita tunjukkan bahwa laporan yang saya sajikan ini sudah terbebas dari salah saji material. Salah saji. Salah saji material. Jadi ada nilai materialitasnya gitu loh. Jadi ada, kalau seandainya ada yang salah saji tapi tidak material, sebenarnya itu tidak berpengaruh apa-apa gitu. Makanya disebutkan yang pengaruh terhadap atas laporan keuangan. Nah bahasa ini kan bahasa audit ya. Bahasa audit kadang-kadang yang orang lain itu mungkin nggak nyampe juga gitu loh. Ini pemahaman. Jadi kewajaran atas penyajian laporan keuangan, bahwa itu sudah lengkap, benar disaji, hak dan kepemilikannya benar, juga sudah memenuhi standar pelapor yang benar, diungkapkan keseluruhannya, ya tingkat SPI-nya bagus, kepatuhannya bagus. Nah itu yang dilihat. Nah saya memulainya itu mungkin tidak pernah di sini ya, tidak pernah, setahu saya nggak pernah. Di akhir tahun kemarin saya melihat itu permasalahan di laporan keuangan itu ada di kas sebenarnya. Jantungnya laporan keuangan itu udah di kas. Kalau kasnya baik, mudah-mudahan yang lain itu baik. Kecenderungannya pasti baik, kecuali ada pengelolaan nanti kita lihat dalam segmen yang lain ya. Itu saya katakan, di akhir tahun kita lakukan review atas kas. Kalau dulu setahu saya hanya spot, datang sana, datang ke objek sini, enggak. Ini populasi. Di akhir tahun kemarin saya lakukan pengecekan kas tuh populasi seluruh satker. Kalau tidak salah hampir 381 ya. Masuk tim kita itu. Ya dengan metodologi sekarang kita kan tidak harus temu ya. Itu kita buat Google Form, kita suruh mereka masukkan, kita pakai Zoom atau kita datang langsung ngelihat. Per 31 Desember kita close itu. Kemarin kan ada hari libur tuh. Nggak sampai 31 kan, kita close. Nah
itu menunjukkan bahwa keberadaan kas kita di akhir tahun itu benar. Nah, kalau seandainya ada misalnya penerimaan belum tercatat tapi sudah ditransfer, nah ini tinggal rekonsiliasi namanya. Itu diberikan sebenarnya ada di dalam langkah-langkah akhir tahun edaran dari Menteri Keuangan itu dilakukan rekonsiliasi. Nah, dengan adanya saya masuk kemarin teman-teman saya minta semua wah Pak enggak banyak ini sih enggak, metodologinya kita rubah metodologinya. Alhamdulillah itu bisa dan kita bisa yakinkan dan dapat itu 1-2 satker yang masih belum terpenuhi misalnya. Tapi bukan itu enggak tiba-tiba kan. Saya udah woro-woro tuh udah warning, sampaikan pada saya itu pertemuan seluruh satker, saya katakan nanti di akhir bulan, di akhir tahun kami akan masuk untuk melihat pengelolaan kas, baik itu kas di bendahara pengeluaran maupun kas di bendahara penerima dan catatan-catatan bendahara itu. Alhamdulillah clear, ya. Saya harus ajukan ke Pak Menteri, Pak Menteri ini posisi bla 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 gitu. Tapi menurut saya itu kalau kita modelnya hanya nyetop di akhir, nggak kita kasih tadi awal, ini kan salah gitu loh. Tapi saya udah kasih tahu, tolong tanggal sekian ini saya bacakan di dalam aturan itu tidak boleh melakukan pengeluaran setelah tanggal ini. Dan pertanggungjawaban terakhir adalah tanggal mulai sampai 9 Januari misalnya. Setelah itu nggak boleh. Penyetoran ke kas negara itu 29 Desember. Tidak ada penyetoran di luar itu gitu. Kan kita udah kasih tahu nih. Kalau masih ada yang seperti itu enggak, ya udah tinggal kita tegur aja gitu. Tapi alhamdulillah kemarin itu terakhirnya kita, ya saya dulu pernah kerja di bank kan. Kalau di bank itu selisih berapa rupiah aja, itu kita harus close malam itu gitu loh. Nah itu bedanya kan. Nah, makanya kemarin ini kan ya dengan adanya kerjasama sama seluruh pihak ya mudah-mudahan terpenuhi dan ya 1-2 masih perlu kita bina lah. Mungkin kaget juga kali kan. Para auditor kasihan juga saya kan. Cuma mohon maaf yang berakhir tahun maupun yang ya kemarinnya mungkin yang Natalan gitu kepake waktunya untuk menyelesaikan seperti ini. Tapi kan tujuannya kalau untuk meyakinkan kembali kepada pimpinan kita Pak Menteri bahwa untuk pengelolaan kas kita tuh wajar dan sesuai. Itu yang penting kan. Oh itu Pak. Oh iya Pak Menteri seperti itu gitu. 1-2 dan ini sudah. Nah saya gitu. Modelnya sebelum selesai itu saya info ke masing-masing eselon 1 ini loh posisi. Tolong satkernya ini diberitahukan segera. Oh siap Pak. Nah begitu cara kita gitu. Jangan kita senang orang kejebak, jangan. Saya bilang kita nggak jebak-jebak orang dong. Ya kita harus benerin orang itu. Kalau sekali 2 kali nggak mau lah ya. Urusan kita untuk gorok-gorokin orang. Nggak maksudnya seperti itulah. Jadi tidak boleh posisi kita tuh harus posisi pembinaan harus lebih besar. Gitu sih sebenarnya. Jadi sahabat Barik, sepertinya satu segmen ini tidak cukup untuk membongkar banyak pikiran-pikiran besar untuk perbaikan tata kelola yang saat ini sedang terus dan akan terus dilakukan oleh Pak Tornanda. Tapi mungkin satu statement saja, Pak, satu statement penutup yang mungkin bisa meyakinkan sahabat Bahari maupun teman-teman di internal KKP bahwa kita on the right track terhadap upaya perbaikan tata kelola, khususnya pengawalan yang dilakukan oleh teman-teman Itjen. Harus keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman dan harus berubah. Ya artinya harus keluar dari zona nyaman. Kadang-kadang orang bilang kalau masalah nyaman itu nanti tunggu aja ketidaknyaman pasti menghampiri gitu. Tapi kalau dengan dari sekarang kita sudah di posisi zona tidak nyaman, nanti kita harus posisi memperbaiki gitu loh. Ya, mudah-mudahan nanti kenyamanan akan kita peroleh di akhir kerja kita gitu. Luar biasa. Baik sahabat Bahari, demikian tadi perbincangan yang sangat menarik dengan Pak Tornanda, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sepertinya harus kita siapkan sesi yang lebih banyak lagi karena memang ada begitu banyak hal-hal menarik. Kalau kita ikuti perbincangan, insya Allah semuanya tadi isinya adalah daging. Jadi tidak dilakukan lagi tadi karena sudah mengawali dengan pantun. Saya izin menutup dengan pantun, Pak. Ya. Harum-harum pohon gaharu banyak ditanam di Nusa Tenggara. Mari bersama kawal ekonomi biru, KKP maju nelayan sejahtera.
Demikian podcast Segara untuk sesi hari ini. Terima kasih Pak Ronanda atas waktunya. Terima kasih. Dan jangan lupa terus saksikan dan ikuti seluruh kebijakan, program maupun hal-hal yang terkait dengan isu sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kanal media Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sampai jumpa di Segara episode berikutnya.